bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar Bapak-bapak Ibu-ibu, sehat? Kita sehat karena kita ada tujuan hidup, betul? Orang kalau tidak ada beras bisa hidup 3 bulan, masih ada jagung. Orang kalau tidak ada air dia bisa hidup 3 hari. Tapi kalau tidak ada tujuan hidup, dia hanya bisa hidup 3 detik. Habis itu dia akan mencari sungai, terjun, mati. Maka tujuan kita tidak lain tidak bukan mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ratlubi. Aku sholat datang jauh-jauh ingin bersilaturahim dengan Abu Falgani beserta seluruh jamaah pengajian, masjid, musalla, perusahaan, semua yang hadir malam ini ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Bupati, Bapak anggota DPR, Bapak Ketua DPR, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para abu, para habib, para santri, santriwan, santriwati yang datang naik apapun semuanya itu tidak lain tidak bukan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dan Allah jadi Allah berjanji supaya keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka yang paling lama berada di acara ini itu yang paling banyak pahala. Siapa yang paling lama? Santri. Karena mereka datang sejak awal semester belum pulang. Ini jamaahnya terbagi 3. 1, 2, 3. Inti ajaran Islam 3. Aqidah, syariah, akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu syariah? Apa itu aqidah? Aqidah keyakinan la ilaha illallah. Syariah bahasa kampungnya Islamic law, hukum halal, haram, perintahnya kuat, wajib, tidak kuat, sunat, antara kuat dan tak kuat, sunat makan, larangannya kuat, haram, larangannya tak kuat, makruh, tidak disuruh, tidak dilarang, buang. Ini namanya syariah. Sedangkan yang ketiga akhlak, sopan santun, budi bahasa, tata krama, bagaimana menghormati ulama, bagaimana bersifat sabar, sedalam kita ingat sabar, suami dan pelakor sabar. Oleh sebab itu dimanapun kita belajar, inti ajaran Islam itu 3: aqidah, syariah, akhlak. Aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syariahnya paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita pakai yang mana? Syafi'i, tapi tetap menghormati imam yang 3, Hanafi, Maliki, Hambali. Akhlaknya dirumuskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah inilah simpel, sederhana, tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Syaratnya kalau dia bisa baca kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum baca kitab, belajar kepada santriwan santriwati Darul Huda. Betul? Apa sih itu kalau Ustaz baca kitab? Ada alatnya. Apa nama alatnya? Nahwu, shorh, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, untuk memahami. Kalau kita bingung, di bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Ada itu dalam bahasa Inggris. This is
Imam bisa imam sholat tapi tidak pandai bahasa Arab, tidak tahu nama sholat, tidak tahu nama fa'il, nama maf'ul. Maka banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul tak? Apa? Apa maknanya di belakang itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul. Lailatul. Kamu kok Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul. Yang ketiga dari minggu. Lailatul. Sekali lailatul itu Lailatul itu tidak ada sebabnya karena Lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka kalau kita paham, berpegang, tidak akan gentar. Siapapun yang berkata di belakang, tidak akan ragu. Inna anzalnahu fi lailatul. Kenapa mesti ragu? Inna anzalnahu fi lailatul. Itulah pentingnya berpegang. Sebab zaman sekarang banyak orang bingung. Jadilah pokok yang kuat. Kalau kamu seperti pokok kayu ini berakar ke bawah, berpucuk ke atas, diterpa angin tak akan tumbang, tidak akan patah. Ini pokok kayu. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Angin apapun yang datang tidak akan tumbang. Sekarang banyak pohon tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Kemana air dia ikut? Pohon apa namanya? Cengkor loh. Makanya kalau mau jadi pohon yang kuat, daftarkan segera anak Anda ke Darul Huda. Pandai. Ini pokok yang kecil, kalau masih pokok kecil, dia harus di dalam pot. Nanti setelah pokok besar, baru tidak ada pakai pot lagi. Tidak, kalian masih pokok kecil, maka tinggal dulu dalam pot. Jadi pot itu supaya apa? Supaya akar kalian tidak dimakan ulat. Batangnya tidak diganggu, tidak rusak, maka dilindungi pakai pot. Berapa lama kalian di pot ini? Berapa tahun kita dulu? Enggak. Aku dulu katanya aku berapa lama di daerah? Sudah 20. 20 tahun di dalam pot, setelah kuat, barulah keluar menjadi pokok yang rindang. Sekarang kita sedang bernaung di bawah pohon rindang. Itu apa maknanya? Hujan datang, kita bisa bernaung. Angin kencang, kita bisa bernaung. Jadilah pohon yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersihar. Jangan jadi daun yang hanya sebagai sampah. Oleh sebab itu kalau adik-adik, saya panggil adik-adik, adik-adik sekarang dijaga, dibina, pakai pot, maklum sebelum menjadi pohon yang besar. Karena akan ada kuman yang memakan akarnya, busuk. Akan ada ulat yang memakan batangnya, lapuk. Akan ada ulat yang menyerang pucuk. Sekarang ulat menyerang pucuk. Makanya kalau ada abu, ada api, ada teguh, ada tuan guru, mereka inginkan marah, tapi mereka sayang supaya kalian menjadi pohon rindang yang kuat, tidak hanya seperti enceng. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini aliran-aliran sunnah beredar, bukan baru, sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW.
Meninggal Nabi Muhammad SAW. Ada satu kelompok namanya Ghurabiyah. Apa nama kelompoknya? Ghurabiyah. Diambil dari kata ghurab. Ghurab artinya burung gagak. Jadi Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Dia tengok Nabi Adam, dia lihat Nabi Muhammad SAW dengan Ali seperti 2 ekor burung gagak. Burung gagak kan sama bentuknya ya. Bingung Jibril. Jadi bingung antara Nabi Muhammad dengan Ali. Akhirnya dia kasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Rupanya Jibril sama. Mestinya wahyu itu diberikan untuk Ali, tapi dia berikan kepada Muhammad. Kelompok ini bernama kelompok Ghurabiyah. Ghurab gagak, menyamakan Nabi Muhammad dengan Ali seperti 2 ekor burung gagak yang tak bisa dibedakan. Lalu Jibril salah alamat, yang sebetulnya Nabi itu adalah Ali, tapi karena salah maka diangkatlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Mana tahu nanti ada kelompok muncul sekarang mengatakan sebetulnya yang Nabi itu bukan Muhammad tapi Abdul Somad. Lalu Jibril melihat Nabi Muhammad dengan Abdul Somad seperti 2 ekor burung gagak. Anak-anakku sudah tahu ini kelompok Ghurabiyah, seperti burung gagak. Selesai kelompok Ghurabiyah, maka Islam mesti ada kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang menyesatkan umat. Tidak bisa pakai ceramah, bisa ceramah menyelesaikan itu sesat. Lalu kemudian ada orang sesat, ya aku memang sesat, ini masalah bisa. Kalau dulu kalau ada orang sesat itu ditangkap. Sekarang orang sesat dikasih pengacara gratis. Lembaga bantuan hukum menyediakan pengacara gratis. Anda sesat, hubungi nomor berikut ini. Oleh sebab itu maka kekuasaan itu penting. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang menolong kepada Allah. Akhirnya wakil-wakil rakyat, anggota-anggota dewan, pemimpin-pemimpin yang menolong kita. Karena kalau kita tidak ditolong orang, tidak akan bisa kita bangkit. Jadi kita Abdul Somad bisa datang ke Aceh, keliling 23 kabupaten kota masuk. Bisa tak tiba-tiba Abdul Somad datang sendiri, bisa? Bisa. Siapa yang bawa Ustaz Somad kemari? Kakak kelas saya di Mesir dulu, sekarang menjadi ketua IKAT Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Mereka mau menengoknya mana orang. Tidak dulu. Apa? Penting kan? Saya kasih tahu sudah. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdul Somad hanya ceramah, kasih tahu, menangkap tidak bisa, menjelaskan kriterianya bisa. Insya Allah kita di Nangor Aceh Darussalam ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Mereka ulama. Ternyata aku tidak bisa lagi jadi ketua Aceh. Aku sekarang wakil. Kenapa? Sudah 2 periode jadi ketua, tapi bisa 3 periode. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan alumni Darul Huda memiliki kemampuan ilmu di masyarakat. Amin. Aku tidak hanya lama di wilayah 20 tahun, tapi juga organisasi. Menjadi kalau dulu, sekarang mungkin OSIS namanya Ustaz. Berapa lama aku jadi ketua OSIS? 12 tahun. Itu sudah 3 periode. Tapi kenapa? Adik-adik yang punya hebat ilmu nahwu, sorobnya mantap, balaghahnya hebat, mantiknya luar biasa. Kalau tidak paham organisasi, tidak bisa berkembang. Mana tahu nasib baik nanti tiba-tiba kalian sama viral, ya kan? Orang ini juga pilih presiden.
dong. Lewat organisasi bisa ikut pemilihan. Oh, mampu dong itu. Lakin direct Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Apa nama kelompok sesat yang pertama tadi? Wurafiyah. Anak pesantren, anak santri, anak daerah itu orangnya cerdas. Nangkap dulu. Wurafiyah. Yang hafal, jadi bersuara. Wurafiyah. Wuraf artinya burung gagak. Menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi seperti burung gagak dan Jibril salah. Na'udzubillah. Tidak mungkin Jibril salah. Tapi kelompok ini mungkin sudah punah, mungkin juga masih ada. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, datang orang mengatakan Ali itu Tuhan. Ditunjuknya Ali. Ya Ali, Anta Allah. Wahai Ali, Engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan. Sayyidina Ali menangkap orang ini, dibakar. Kata Sayyidina Ali, bakar dia. Laki-laki itu bernama Abdullah bin Salam. Kelompok yang kedua ini bernama Sabaiyah. Yang pertama Wurafiyah. Yang kedua Sabaiyah. Yang pertama disebut Wurafiyah karena menyamakan dengan burung gagak. Yang kedua disebut Sabaiyah karena berdirinya Abdullah bin Salam, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, ingin menyesatkan agama Islam. Dikatakan Allah masuk ke dalam diri Ali, maka ditunjuknya Ali. Ya Ali, Anta Allah. Andai ada orang menunjuk saya, kayak Abdul Somad, Anta Allah. Apa bisa saya katakan jamaah bakar imam? Begitu dia dibakar, besok saya itu ditangkap Pak Polres. Karena saya tak punya kekuasaan, tapi saya bilang ada di bisa. Anta Allah, engkau Allah, wahai Ali. Aku kata Sayyidina Ali, tangkap, bakar dia. Karena dia tidak mau bertobat. Begitu cara mengatasi aliran sesat. Batil, bahkan mengatakan Allah Sayyidina Ali. Batal orang ini kafir dengan dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Maka dia kafir. Kalau sudah kafir bagaimana? La yahillu limri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan dia. Abdullah bin Salam Yahudi sudah masuk Islam. Ya, kenapa halal darahnya? Karena dia melakukan dia. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam dihukum bunuh. Siapa yang pernah membunuh dalam Islam dihukum bunuh. Pancung, potong kepalanya. Tapi potongnya bukan ada di depan. Jadi saya katakan begini. Ada di depan itu orangnya. Ada orang yang juga. Ada pancung ya. Jadi potong dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pancung, jadi pukul tekuknya pancung. Mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi al-fayyibul bari. Orang yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, maaf ibu, mungkin kita sholat, dan tidak berzina. Maka dalam Islam dikali tanah masuk ke badan dan setelah tempel batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad. Dulu orang murtad dipancung. Zaman sekarang orang murtad dicalek. Cuma dicalek, bodohnya dia kesukai. Gara-gara apa? Yang soleh, yang baik, jangan ngasih B. Yang murtad, jangan ngasih B. Siapa yang menang? Murtad. Tapi dia yang murtad. Tidak apa-apa. Yang murtad tidak baik. Yang baik, tapi jangan ngasih B. Tidak baik. Maka ini santriwan-santriwati harus menjelaskan kepada Tuhan. Karena kalian adalah Darul Huda. Dar, rumah. Huda, hidayah, petunjuk. Darul Huda.
Bapak Ibu, kalian yang belum dapat hidayah, nikahkan anak gadis kalian dengan santri-santri. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Abidu bakar dia." Abdullah bin Sa'ad dibakar, mati. Itu mati kolon atau mati sakit? Mati membusuk. Tapi ternyata orang yang mati pemikiran tidak mati. Banyak orang mati pemikiran tidak mati. PKI mati. Apakah pemikiran PKI mati? Tidak. Dia muncul dalam buku. Dia muncul di internet. Dia datang ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kantong kita. Pemikiran komunis tidak pernah mati. Dia datang masuk ke kantong kita. Melalui apa? www.youtube.com. Oleh sebab itu maka membunuh orang senang, tapi membunuh pemikiran. Pemikiran tidak dibunuh, tapi dikontak. Orangnya dihukum mati, pemikirannya dikontak, dilawan. Siapa yang bisa melawan itu? Santriwati Darul Huda. Kalau itu saya orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Gimana yang mau mengcounter komunis? Gimana mau melawan Salafiyah? Gimana mau melawan Ghorabiyah? Ustaz tersinggung kami tidak tahu kamu salah sih. Kalau tidak tahu dulu. Setelah ini dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Tajrumiyah, kalau ikut dia puncaknya sampai kepada Syarah Ibn Aqil. Insyaallah kita pun itu masak di kepala kita. Jadi kalau kita bisa makan, bisa berikan, jadi itu belum lagi. Masya Allah, kita semua. Pas mata saya melihat tertuju kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Tertulis Al-Imam An-Nawawi meninggal 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1440. 1440 kurang 676. Banyak lah pokoknya. 800 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, Imam Nawawi sudah menulis kitab berbahasa Arab. Siapa yang bisa membaca kitab itu? Kalau bukan para santriwan dan santriwati, carikan saya buku yang umurnya 700 tahun. Cuma anak sekarang baca. Jangan kan kita hanya 700 tahun. Belikan novel tenggelamnya kapal Pandemi. Yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Belikan ke anak-anak SMP sekarang. Suruh dia baca. Apa ini Pak Ustaz? Kok nggak paham ya? Padahal itu ditulis baru 40 tahun yang lalu. Tapi coba disuruh dia baca Ketika Cinta Berkasih. Kenapa? Bahasa yang sekarang ditulis oleh Ustaz Habibur Rahman El-Syazi. Bahasa milik angka 40 tahun bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Kenapa santriwan santriwati Darul Huda bisa membaca kitab Imam Nawawi yang umurnya 800 tahun? Itu karena kehebatan nahwu, sharh, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, aluf, qawafi, tajwid, Al-Quran, mempertahankan bahasa Arab eksis sampai sekarang. Ada orang yang kaji sholat pakai bahasa Indonesia. Ini Allah Mosfirisius Mosfirisikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Semuanya tetap memakai bahasa aslinya. Bahasa asli membuat orang paham bahasa Arab. Andai datang Nabi Muhammad SAW sekarang di tempat ini, siapa yang bisa bicara dengan mereka? Siapa yang bisa berbahasa dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itulah santriwati yang setiap hari mempelajari nahwu, sharh, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq,
Maka oleh sebab itu dari kuning ini terus karena kalian yang akan menjadi benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah menolong agama Allah. Siap? Ya. Takbir. Allah. Ilmunya kalian, yang mengeluarkan fatwanya kalian, yang angkatnya bagus. Ilmunya dari kalian berdasarkan keterangan dari santriwan dahulu bahwa ini adalah ayat sesat karena mengatakan Nabi Muhammad itu mirip dengan burung gagak, lalu kita mengatakan malaikat Jibril saat wahyu ini adalah aliran yang tidak benar dengan mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Tuhan, padahal Sayyidina Ali adalah manusia biasa, padahal dulu Sayyidina Ali memerintahkan supaya dibakar itu dalam salah. Maka dengan ini menjelaskan orang ini sesat sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, dibawa ke kantor kejaksaan, jaksa menuntut, lalu ditangkap oleh bapak polisi, pak hakim mengambil mati. Dan pulang ke rumah, begitu prosesnya. Bukan pusat sama, selesai. Lalu pulang ke rumah bawa pisau lagi, sudah mati. Itu cara penanganannya. Kita tinggal di negara hukum. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan hukum, dia tidak akan bergerak. Ini dua kelompok. Pertama, Hurriyah. Yang kedua, Salafiyah. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Sampai berapa? Ya, sama 60 jadi sesuai dengan jenis botol. 600 ml. Yang ketiga, ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kita ini hidup sama seperti wayang. Wayang dimainkan oleh dalam. Kata dalam belok kanan, wayang belok kanan. Kata dalam belok kiri, wayang belok kiri. Apa kata dalam? Ayat Abdul Somad ada belok kanan. Wayang belok kanan. Ayat Abdul Somad ada belok ke depan. Wayang belok ke depan. Ayat Abdul Somad ada belok ke kiri. Abdul Somad belok ke kiri. Yang lama-lama nanti kita kemana ke atas. Abdul Somad ada wayang dan dia dipermainkan oleh dalam, maka hidup ini penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa itu rasanya jebol. Orang yang terpaksa mencemburu, maka kelompok yang ketiga ini namanya kelompok Jabariyah. Terpaksa. Maka semua orang yang berzina, minum khamar itu terpaksa. Sebetulnya dia tidak mau minum khamar, tapi dia terpaksa oleh dalam. Kalau begini kalau polisi tidak bisa nangkap. Nanti orang satu-satu bersama narkoba ditangkap. Kenapa kalian bersama narkoba? Karena kita terpaksa. Sebetulnya kita tidak mau bisa. Jadi gimana? Kita terpaksa. Ulang anak gadis, maaf. Di sekolah kan ke kota besar. Ulang dalam keadaan maaf. Kenapa kamu besar ini? Apa? Sebenarnya aku nggak mau. Makanya aku kan berdiri dengan aliran. Kira-kira ada aliran besar? Ada. Namanya tidak dipakai, tapi keyakinan ada. Mbak, kenapa Mbak melakukan ini? Sebenarnya saya nggak mau. Tapi sudah harus itu. Apa yang benar dengan Jabariyah? Sesat. Misalnya dalam Islam kita diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa Allah memberikan kita al-kasbu wal ikhtiyar. Ini diajarkan dalam Al-Rasul Al-Ahmadiyah, diajarkan dalam Al-Sunnah Al-Ibrahim. Kita tidak campur, kita tidak menjur. Kita Allah berikan kita amanah. Abdul Somad berada di jalan yang benar. Walafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptanya. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur. Wa taqwaha, ada jalan takwa. Kita sekarang berada di tengah. Di sebelah kiri ada khamar, di sebelah kanan ada Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Ambil penyakit kanan, ambil Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Yang hafal doa, yang tak hafal gerak-gerakan itu. Tiba-tiba ada orang minum khamar dengan tangan kiri diminum minum khamar, ditangkap. Kenapa kau minum khamar? Sebetulnya saya tak mau minum. Saya bisa begitu. Dengan engkau dengan penuh kesadaran, dengan engkau